warahmatullahi wabarakatuh. Salih-salihah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Nah, berjumpa lagi dengan Ustazah Ismi. Hari ini bersama dengan Ustazah akan belajar pendidikan agama Islam. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pendidikan agama Islam pada hari ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Apa ya perilaku terpuji itu? Perilaku terpuji adalah perbuatan yang sesuai dengan Al-Quran dan tauladan Rasulullah SAW. Nah, kenapa kita harus melakukan perilaku terpuji? Karena dengan melakukan perilaku terpuji, banyak kebaikan dalam hidup yang kita dapatkan. Nah, perilaku terpuji itu dilakukan di mana saja, Ustazah? Bisa di mana-mana. Yang akan dibahas di sini, kita akan membahas tentang perilaku terpuji di rumah dan di sekolah. Nah, perilaku terpuji di rumah yang bisa kita lakukan adalah taat kepada orang tua atau patuh kepada orang tua. Seperti apa patuh kepada orang tua? Nah, patuh kepada orang tua itu bisa yang pertama, bertutur kata yang baik dan lemah lembut kepada orang tua. Kemudian yang kedua, meminta izin ketika akan bermain atau akan pergi ke sekolah. Nah, yang ketiga, ketika akan pergi, mencium tangan orang tua kita, kedua orang tua kita. Nah, kemudian yang keempat, menaati perintah orang tua kita. Dan yang paling utama sebenarnya itu adalah mendoakan mereka. Pastikan sudah pada tahu bagaimana doa untuk kedua orang tua. Soalnya pasti tahu ya. Nah, coba yuk kita berdoa bersama. Angkat kedua tangannya. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku ketika kecil. Amin. Nah, mau diulang lagi? Boleh. Coba yuk kita ulang lagi bersama-sama. Langsung ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika kecil. Amin. Nah, itu salah satu bentuk ketaatan kita atau kepatuhan kita kepada orang tua kita. Karena apa? Karena ayo, masih ingat tidak tentang hadis ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada orang tua juga. Nah, jadi ketika kita taat sama orang tua di rumah, berarti kita juga taat kepada Allah, seperti itu. Nah, yang kedua ini perilaku terpuji di sekolah. Nah, di sekolah kita juga punya orang tua salih-salihah. Siapakah mereka? Mereka adalah guru, bapak ibu guru atau ustadz ustazah. Nah, sama seperti di rumah. Di rumah kita taat dengan orang tua di rumah. Di sekolah pun juga seperti itu. Kita taat kepada ustadz ustazah atau bapak ibu guru di sekolah. Kemudian rendah hati, berbicara dengan lemah lembut kepada beliau-beliau. Nah, seperti itu. Menurut ketika diberi pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian dari keduanya, dari baik di rumah maupun di sekolah, kenapa harus bertutur kata yang baik? Kenapa di rumah maupun di sekolah dan dimanapun kita harus bertutur kata yang baik?
Karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Nah, seperti apa tadi? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berkata yang baik atau diam. Nah, seperti itu karena berkata yang baik itu tidak akan menyakiti hati sama manusia. Dan berkata yang baik insya Allah banyak manfaatnya. Jadi kita harus berkata yang baik dimanapun dan kapanpun itu. Jadi apa salih-salihah kesimpulan hari ini? Ya, yang pertama taat kepada orang tua di rumah. Ya, tadi bisa berkata yang baik, berkata lemah lembut, izin ketika mau bermain atau ke sekolah. Kemudian yang utama tadi apa? Iya, yang utama adalah mendoakannya, dihafalkan ya doa yang tadi Ustazah dan salih-salihah baca bersama-sama. Nah, kemudian kalau di sekolah, untuk orang tua kita di sekolah, iya kita juga harus patuh dengan cara berkata yang baik juga, lemah lembut. Ketika bertemu dengan ustaz-ustazahnya, memberikan salam seperti itu. Dan tetap diingat, berkata yang baik dimanapun dan kapanpun. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Salih-salihah, terima kasih karena sudah menyimak. Untuk mengakhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.